Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita masuk ke materi kita yang kedua, yaitu pada sore hari ini tentang fungsi if. Kita sudah tentang fungsi if dan juga gabungan dari fungsi teks, yaitu fungsi left, right, dan mid. Kita sudah membahas tentang fungsi if sendiri, dan kita juga sudah membahas tentang fungsi teks itu sendiri. Nah, bagaimana jika kedua fungsi ini digabungkan? Kita lihat penjelasan berikut ini. Jadi tujuan pembelajarannya di sini nanti diharapkan mahasiswa mampu mendeskripsikan penggunaan gabungan fungsi if dan juga fungsi teks. Yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan gabungan fungsi if dan fungsi teks, fungsi left, right, dan mid. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu belajar secara mandiri. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu fungsi if digabungkan dengan fungsi teks. Nah, kita sudah mengetahui bahwa fungsi if itu adalah fungsi bersyarat, di mana kita ingin mencari sebuah nilai, di mana di situ ada syaratnya. Seperti yang sebelumnya, jika nilainya kurang 75, maka dia dikatakan lulus, atau jika kodenya itu adalah berupa suatu huruf tertentu, maka nanti hasilnya adalah misalnya jika kodenya L, maka dia adalah lulus, seperti itu. Nah, kemudian jika fungsi ini kita gabungkan ke dalam, jika sama dengan fungsi if, kemudian di dalam tanda kurung fungsi if ini kita sisipkan atau kita tambahkan dengan fungsi teks, yaitu fungsi left, ataupun fungsi right, atau fungsi mid, itu seperti apa. Nah, jadi ini ada contohnya ya. Ada contoh di sini. Saya punya suatu kolom yang berisikan L 3567 AB, ini adalah plat nomor ya. Kemudian ada N 9856 FA. Kemudian kita disuruh mengidentifikasi plat nomor tersebut. Jika plat nomornya itu adalah L, maka jika kode L di sini yang kode paling depannya itu L, maka plat nomor itu berasal dari Surabaya. Tetapi jika plat nomornya ini N, maka motor tersebut adalah berasal dari Malang. Nah, untuk mendapatkan hasil yang seperti ini, Surabaya atau Malang, kita isikan seperti apa? Kalau misalnya hanya L dan N saja yang ada pada kolom, kita bisa hanya menggunakan fungsi if karena tidak ada karakter lain selain L dan N. Sedangkan di sini ada karakter, di sini ada banyak karakter, tersusun dari banyak karakter ya. Maka untuk mengambil L di sini, untuk mengambil simbol atau huruf L di sini, kita memerlukan fungsi left. Ya, karena kita akan mengambil satu karakter pada seluruh rangkaian plat nomor ini. Jadi kita nanti menggunakan fungsi if dan juga fungsi left. Nah, kemudian di sini kita menggunakan gabungan fungsi if dan right. Contohnya, di sini diberikan kode kamar seperti ini. Jadi ada susunan kode ya, E456K, kemudian B197M. Jika kode kamar yang terakhir itu K, maka kamarnya adalah kamar kencana. Jika yang kode terakhirnya ini bertuliskan M, maka kode kamarnya adalah kode mawar, seperti itu. Nah, berarti kan kita harus menyisipkan if, kemudian di dalam if-nya kita akan mengambil kode K ini yang berada pada satu rentetan kode yang ada di E456 ini. Jadi kita memerlukan fungsi right di dalamnya. Nah, bagaimana dengan gabungan fungsi if dan mid? Nah, di sini ada contoh ya. Diberikan NRP mahasiswa sebagai berikut: 0631 194 000 0064, seperti ini. Kemudian kita disuruh mengidentifikasi tahun masuk mahasiswa tersebut. Jika ada di tengah-tengah itu ada 19 di sini ya, maka dia tergolong mahasiswa angkatan 2019. Tapi jika, maaf ini 20 ya, jika 20
ini tengah-tengahnya 20, maka dia adalah mahasiswa tahun masuk angkatan 2020. Berarti di sini nanti kita menggunakan fungsi if dan juga fungsi meet untuk mengambil angka yang berada di tengah-tengah NRP ini. Nah, kita masuk ke latihannya langsung ya. Nah, ini tadi contohnya. Kalau misalnya saya punya rangkaian ini, saya letakkan di A1 ya, seperti ini. Maka, yang harus saya tuliskan adalah sama dengan if. Nah, logical testnya adalah, kan harusnya L saja di sini. Jika L, maka Surabaya. Kalau misalnya if biasa kan, if A1 ini sama dengan L, gini kan, sama dengan L. Nah, maka dia Surabaya. Kalau enggak berarti, kalau bukan L, maka dia Malang. Gini. Nah, harusnya kan seperti ini. Tetapi di dalam A1 ini dia hurufnya bukan hanya L saja. Berarti ini harus kita tambahkan sesuatu. Untuk kita mengambil karakter L yang di sini yang ada di A1 ini, kita harus menggunakan tambahan fungsi left. Karena L-nya berada pada karakter yang pertama gitu kan ya. Berarti kita pakai left, kemudian leftnya teksnya A1 ya, A1 ini, kemudian titik koma. Berarti karakter yang keberapa? Dari sebelah kiri kita ngambil karakter yang pertama. Nah, maka ini sudah benar. Berarti kita mengambil jika karakter pertama pada A1 ini sama dengan L, begitu ya. Perhatikan lagi, jika rumusan ini maksudnya adalah jika karakter pertama pada A1, pada kolom ini ya, jika karakter pertama pada A1 itu sama dengan L, maka dia diisi Surabaya. Jika bukan, maka dia Malang. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita enter. Maka hasilnya adalah Surabaya. Kemudian tinggal kita tarik ke bawah, kita copy. Nah, berarti yang kedua ini adalah yang ini ya, A2. Berarti ini A2. Jika karakter pertama pada kolom A2 ini adalah L, maka dia Surabaya. Jika bukan, maka Malang. Karena ini karakter pertamanya bukan L, maka nanti otomatis isinya dia adalah Malang. Oh, seperti ini. Baik, untuk yang kedua berarti sama dengan apa? If kita ambil karakter yang paling terakhir atau paling kanan, berarti kita menggunakan fungsi right. If right, teksnya ada di sini. Jika karakter pertama dari sebelah kanan kolom ini ya, berarti ini itu sama dengan K. Begini. Perhatikan, kalau misalnya dia teks harus diapit dengan tanda petik ya. Kalau misalnya angka tidak perlu tanda petik. Ya, gini ya. Kalau misalnya jika karakter terakhirnya ini adalah K, maka value if true-nya kita isi apa? Berarti kencana. Jika salah, jika bukan K, maka dia mawar. Nah, ini sudah benar. Kemudian kita copy. Ini karena dia terakhirnya M, maka dia mawar. Nah, kalau misalnya yang ini tadi, yang NRP, jika, nah, logical testnya kita mau ngambil yang ada di tengah-tengah nih. Yang ada di tengah-tengah ini berarti kita pakai meet. Meet, teksnya adalah ini. Kita mau ngambil start numbernya dari nomor keberapa? 1, 2, 3, 4. Jadi kita start numbernya 4. Kemudian berapa karakter yang kita ambil adalah 2 karakter. Berarti kalau ini tanda kurung sama dengan 19 gini. Nah, ini kita tidak perlu tanda petik karena dia berupa angka ya. Kalau ini sama dengan 19, maka
dia angkatan 2019. Jika bukan, maka dia angkatan 2020. Baik, kita coba apakah bisa. Nah, apakah benar? Kenapa kok dia berubah? Dia 2020. Nah, kita lihat di sini. Oh ya, sebelumnya, mohon maaf, di sini. Nah, ini tadi saya beri tanda petik di depan angkanya ini ya. Harusnya kan kalau nggak ada tanda petik seperti ini, tapi jadinya seperti ini. Nah, karena ini terdeteksi angka, hasilnya seperti ini, maka saya beri tanda petik di depannya. Nah, kalau misalnya saya beri tanda petik di depannya seperti ini, gini aja gini. Nah, gini aja. Nanti dia terbacanya jadi banyak. Nah, baik, sudah. Apa yang salah? F1 19 kan dia 2019. Nah, kita coba kasih tanda petik ya di sini. Harusnya dia number. Nah, oh, ternyata dia di sini terbacanya dia teks ya. Jadi 19 itu tadi dia terbaca teks. Jadi harus kita beri tanda petik. Nah, seperti ini. Jadi kalau sudah benar seperti ini, ya. Jadi kenapa ini tadi kok tidak terbaca salah ya? Tadi sebelumnya ini saya tidak beri tanda petik ya. Jadi belum tentu kalau misalnya dia di sini berupa apa namanya bilangan ya, itu belum tentu tipenya dia adalah number. Bisa jadi dia terbaca tipenya adalah teks. Seperti ini tadi. Ini tadi kalau misalnya kita tidak beri tanda petik di sini, maka dia tidak akan terbaca. Maka ini salah, maka dia otomatis akan langsung masuk ke kesimpulan yang salah. Berarti ini kalau ini harus kita beri tanda petik. Jadi ini tidak selalu ya. Jadi diperhatikan tipe datanya masing-masing. Baik, ini tadi untuk yang fungsi if dan juga fungsi text. Kemudian selanjutnya adalah masuk ke VLOOKUP dan HLOOKUP ditambah dengan fungsi text. Jadi tadi materi sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, pada materi yang selanjutnya ini, kedua fungsi ini kita sisipkan di situ dengan menggunakan fungsi text. Nah, jadi nanti ada fungsi VLOOKUP, HLOOKUP, di dalamnya nanti menggunakan fungsi text, yaitu fungsi left, fungsi right, dan fungsi mid. Nah, jadi seperti ini contohnya, fungsi VLOOKUP plus left ya. Ada suatu tabel yang pertama yang akan kita isi adalah penerbitnya, di mana ini ada tabel referensinya, di mana kodenya, kalau misalnya kode awalnya ini 2 huruf awal AL ini dia itu Erlangga, dia AL maka penerbitnya Erlangga, jika AO penerbitnya Andi Offset, dan seterusnya. Nah, bagaimana untuk mengisikan ini? Berarti kita harus tambahkan fungsi VLOOKUP dan juga fungsi left di dalamnya. Nah, di sini adalah fungsi right, di mana kita kalau misalnya ingin mengambil kode terakhirnya hanya B, C, D, B. Untuk mengisi harga di sini kita menggunakan fungsi VLOOKUP, di dalamnya ditambahkan dengan fungsi right. Nah, untuk fungsi mid di sini digit ke-5 dan 8 merupakan kode tahun. Digit ke-5-nya berarti apa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5, 6, 7, 8. Berarti 5, 6, 7, 8, maka yang kita ambil adalah yang ini. Ini nanti kita menggunakan kode tahun. Baik, kita masuk ke sesi latihan. Oke, kita masuk ke yang ini tadi ya, untuk kita isikan. Nah, ini saya hapus dulu. Kita ingin mengisi penerbit di sini, berarti sama dengan
karena referensinya sudah berupa tabel, maka kita gunakan VLOOKUP ya. Tabelnya vertikal ya, jadi harus pakai VLOOKUP. Nah, lookup value-nya, berarti kan lookup value-nya kita ambil dua kode yang terdepan dari sini. Berarti kita gunakan apa? Left. Ini kita ambil dua karakter di depan. Sama gini ya. Oke. Berarti lookup value-nya adalah ini, lookup value-nya adalah AL. Sudah kita isi AL-nya. Kemudian table array-nya kita blok ini, jangan lupa kita kunci. Kemudian kolom index number-nya adalah penerbit ada di kolom yang kedua. Kemudian range lookup-nya false. Dan kita enter. Nah, maka hasilnya sudah benar, adalah AL itu adalah Erlangga, L itu LX Media, BA Bina Rupa, AL Erlangga, BP Balai Pustaka. Nah, ini sudah benar. Kemudian untuk tahunnya, untuk tahun tadi adalah dari digit yang kelima, karena tahun ini tidak ada referensinya ya, jadi kita tidak pakai VLOOKUP, jadi hanya pakai fungsi teks saja. Fungsi teksnya adalah berarti apa? Meet, kemudian teksnya ini start numbernya dari 1, 2, 3, 4, 5 ke 5. Yang kita ambil adalah 4 angka. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Kemudian jenis bukunya ini. Kode kita ingin jenis buku adalah digit ketiga dan keempat. Digit ketiga dan keempat berarti dia berada di mana ini? Tengah-tengah ya. Berarti kita pakai sama dengan, dan ini ada referensinya, berarti pakai VLOOKUP meet. Kita ambil teksnya ini dari start number kedua sebanyak 2 digit seperti ini. Kemudian table array-nya adalah ini. Oke, kita F4. Kolomnya berada di kolom yang kedua. Kemudian false. Wah, ini ternyata dia nggak bisa. Kenapa? Apa dia tidak bisa? Nah, kita lihat di sini. Di sini dia teridentifikasi, dia apa? Dia berupa karakter kan ya? Kalau karakter berarti kita harus kasih tanda petik. Kita coba. Bisa nggak di sini? Oh, nggak bisa juga. Berarti ini ada yang salah. Kita cek dulu ya. Baik, masuk ke tadi ya. Nah, di sini tadi sudah ketahuan di sini. Sepertinya ini harus merubah yang ini. Karena di sini adalah angka ya, karena di sini kodenya berupa angka, sedangkan kode yang di sini teridentifikasi teks, maka di sini kita haruskan menggunakan true. Nah, maka otomatis Excel-nya nanti akan mematchingkan. Kalau misalnya ini angka, ini tadi awalnya adalah teks, maka dia akan merubah settingannya secara otomatis. Jadi ini harus kita rubah jadi true. Nah, kalau begini sudah benar, maka ini bahasa. Kalau kita kopikan ke bawah, ini kodenya 05. Kode 05 harusnya hukum, bukan bahasa. Bentar. Ini ada yang salah ini. Salah ya. Baik, saya tahu masalahnya. Maaf, di sini harusnya ini adalah start numbernya, harusnya kita mulai dari 1, 2, 3. Karakter yang ketiga ya, jadi ini bukan 2. Jadi saya yang salah, saya mohon maaf. Ini tetap false ya. Jadi kalau misalnya kita enter, nah maka dia sudah benar, dia politik
hukum sosial dan seterusnya. Jadi itu tadi tidak perlu dirubah ya. Untuk harga asalnya berarti sama dengan VLOOKUP. Kode A berarti kode yang terakhir ya, berarti pakai right buka kurung, teksnya ini karakter yang pertama, maka tabel array-nya ini kolom indeks yang kedua, kemudian kita isi false juga, maka harganya adalah B berarti 6200, sudah benar. Oh ya, kita lupa tidak kunci. Nah, jadi kesalahan-kesalahan seperti ini kalian harus analisa sendiri ya. Kira-kira kenapa kok salah, kenapa kok ini tadi salah. Itu berarti ada rumusnya yang kurang benar gitu. Nah, untuk diskonnya ini diberikan kalau misalnya Erlangga 10%, kalau Gunung Agung itu 15, Balai Pustaka 20. Berarti ini kalian pakai if biasa. Ya, ini berarti berdasarkan penerbitnya. Karena ini tidak ada pada tabel referensi, maka menggunakan if biasa. Kemudian harga barunya adalah harga asal dikurangi harga diskon. Nah, silakan nanti diisikan sendiri. Baik. Itu tadi adalah VLOOKUP, if, dan juga ditambahkan dengan fungsi teks ya. Untuk reviewnya diharapkan setelah kalian menonton video materi ini tadi ya, diharapkan kalian sudah mampu mendeskripsikan penggunaan gabungan antara fungsi if dan fungsi teks, dan juga gabungan fungsi VLOOKUP dan fungsi teks, VLOOKUP, HLOOKUP, dan juga fungsi teks, dan diharapkan kalian bisa belajar secara mandiri. Baik, sekian materi dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung menghubungi saya lewat WhatsApp secara pribadi ya. Selamat belajar dan selamat memahami materi hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.